Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Izzah. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Budian Eka Indriani, SE, MPD, di mana saya akan menjelaskan tentang hakikat penelitian tindakan kelas. Langsung saja. Nah, hakikat penelitian tindakan kelas ini membahas tentang bagaimana sih pengertian dari penelitian tindakan kelas itu sendiri, terus apa saja karakteristiknya, apa perbedaan antara penelitian tindakan kelas dan penelitian kelas. Yang pertama yaitu tentang pengertian PTK. Menurut Mills 2000, mendefinisikan penelitian tindakan sebagai systematic inquiry yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, atau konselor sekolah untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai praktik yang dilakukannya. Jadi, pada intinya, PTK ini adalah suatu tindakan yang dimana itu dilakukan oleh seorang guru, kepala sekolah, atau konselor sekolah untuk mengumpulkan sebuah informasi agar kita tahu seorang guru ketika mengajar di dalam kelas itu apa sih dampaknya, apa membawa hal positif kepada siswanya ataupun tidak, seperti itu. B. Karakteristik penelitian tindakan kelas. Di mana karakteristik ini ciri dari penelitian tindakan kelas. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktek yang dilakukan selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Itu termasuk ciri dari penelitian tindakan kelas. Karena adanya sebuah pemicu munculnya masalah yang disadari oleh seorang guru dalam melakukan praktik di dalam kelas. Yang kedua yaitu self-reflective inquiry atau penelitian melalui refleksi diri. Merupakan ciri PTK yang paling esensial. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas. Yang keempat, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Itu adalah beberapa dari ciri atau karakteristik penelitian tindakan kelas. C. Penelitian tindakan kelas dan penelitian kelas. Apa sih perbedaannya? Tentunya kita pasti berpikir penelitian tindakan kelas dan penelitian kelas ini tentunya suatu hal yang berbeda. Apa sih perbedaannya? Yaitu kalau kita dilihat dari penelitian tindakan kelas itu sendiri, itu biasanya dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki pembelajaran. Fokusnya itu untuk memperbaiki pembelajaran. Lalu PTK itu biasanya berfokus pada perbaikan praktis. Praktis di sini itu maksudnya hal yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Apa sih dampaknya? Apa yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa itu? Apakah siswa itu dapat mengerti ataupun malah tidak mengerti? Seperti itu. Terus yang penelitian kelas ini biasanya itu dilakukan oleh peneliti dari luar untuk mengamati proses pembelajaran. Jadi perbedaannya kalau PTK dilakukan oleh seorang guru, kalau penelitian kelas ini bisa saja dilakukan oleh orang luar. Lanjut, penelitian kelas lebih bersifat teoritis atau menghasilkan pengetahuan umum. Itu lebih ke
ke umum. Nah, bisa kita lihat ya, di sini itu ada tabel, di mana tabel ini adalah perbedaan antara penelitian tindak kelas dan penelitian kelas atau non-PTK. Itu. Di sini yang pertama itu peneliti. Penelitian tindakan kelas itu biasanya dilakukan oleh seorang guru, sedangkan penelitian kelas atau non-PTK itu oleh orang luar. Poin kedua itu rencana penelitian oleh guru atau mungkin dibantu orang luar. Sedangkan penelitian kelas atau non-PTK ini oleh peneliti. Yang ketiga munculnya masalah dirasakan oleh guru atau mungkin dengan dorongan orang luar. Kalau di non-PTK dirasakan oleh orang luar. Yang keempat itu ciri utama ada tindakan untuk perbaikan yang berulang. Kalau di penelitian non-PTK itu belum tentu ada peran guru sebagai guru dan peneliti. Tindakan perbaikan sebagai guru atau objek peneliti. Yang keenam, tempat penelitian. Itu biasanya di kelas. Sama kalau di penelitian kelas non-PTK itu di kelas juga. Proses pengumpulan oleh guru sendiri atau bantuan orang lain. Kalau non-PTK itu oleh peneliti. Yang kedelapan, hasil penelitian. Itu langsung dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas. Sedangkan kalau non-PTK itu menjadi milik peneliti, belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Itu perbedaannya ya. Nah, di sini juga ada tabel perbedaan karakteristik cirinya. Nih, bisa kita baca ya nanti ya, kalian bisa baca. D. Mengapa PTK harus dilakukan oleh guru? Alasannya yang pertama yaitu guru yang baik perlu mempunyai otonomi dalam melakukan penilaian profesional, sehingga sesungguhnya ia tidak perlu diberitahu apa yang harus dia kerjakan. Saran atau masukan tersebut tetap penting, tetapi gurulah yang menentukan atau memberikan profesional judgment atau yang paling tahu apakah masukan atau saran tersebut sesuai dengan kelas yang dihadapinya. Jadi mengapa kok bisa guru? Karena guru itu kan yang mempunyai otonomi atau kekuasaan penuh apa yang dirasakan, apa yang dilakukan itu adalah seorang guru, maka PTK itu harus dilakukan oleh seorang guru. Yang kedua, yaitu ketidaktepatan paradigma peneliti tradisional dalam membantu guru memperbaiki kinerja dalam mengajar. Salah satu aspek yang tidak menguntungkan dari peneliti tradisional adalah temuan-temuannya yang sangat sulit diterapkan dalam praktik pembelajaran di kelas gitu. Kalau bukan guru ya kan maka tidak tahu ya yang terjadi di dalam kelas itu seperti apa. Kesimpulan dari apa yang sudah tadi saya jelaskan yaitu penelitian tindakan kelas atau disebut PTK adalah penelitian dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar meningkat. Guru dianggap paling tepat melakukan PTK itu biasanya karena satu, guru mempunyai otonomi untuk menilai kinerjanya. Yang kedua, temuan penelitian tradisional sering sukar diterapkan untuk memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, guru merupakan orang yang paling akrab dengan kelasnya. Yang keempat, interaksi guru
dengan siswa berlangsung secara unik. Yang kelima, terlibat guru dalam berbagai kegiatan inovatif yang bersifat pengembangan mempersyaratkan guru mampu melakukan penelitian di dalam kelas, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.